Halo Pak Bro dan Bu Sis. Terima kasih sudah balik lagi dan mau nonton materi-materi singkat di channel Mas Mimin. Masih di seputar Lovebird. Di video kali ini Mas Mimin mau memberikan gambaran hasil pengamatan untuk Lovebird yang suka ngacak-ngacak makanannya. Tentunya teman-teman mempunyai pengalaman yang sama ya. Nah, apakah untuk pakan yang kita kasih di cepuk model kayak gini dengan isi kurang lebih 3/4 akan diacak-acak atau tidak? Mari kita coba. Karena yang sudah-sudah sih ini kita pakai cepuk yang model kebuka gini, diacak-acak sama si Lovebirdnya. Oh iya, percobaan seperti yang kita lihat bersama tadi ya. Cepuknya diisi dengan makanan sebanyak 3/4. Nah, apakah ngacak-ngacak makanan ini karena faktor birahi atau faktornya dari ngisi makanan di cepuknya kebanyakan, atau memang karakternya dia sendiri senang ngacak-ngacak, atau dia lagi nyari sesuatu di makanannya? Nah, kita coba sambil amati bareng-bareng ya. Untuk Lovebird ini jenis kelaminnya betina dan sudah pernah nelor, walaupun isinya semuanya zong. Entah jantannya yang zong atau memang kualitas telurnya yang kurang bagus. Oh iya, kalau untuk Lovebird yang kita lihat bareng ini, dia kebetulan seneng makanan apa aja ya. Jadi kok kayaknya kalau cuma karena dia nyari makanan sampai ngacak-ngacak itu kayaknya sih enggak ya. Nah, ini di cepuknya makanannya Mas Mimin kasih merek Fancy. Bisa dilihat reviewnya ya, gua kasih card di atas, silahkan diklik untuk Fancy sendiri kayak gimana spesifikasinya. Terus kita lihat di sini dia makan normal ya. Ini burung Mas Mimin kasih makan sekitar jam 11 siang. Dia makan terakhir jam 9 malam sehari sebelumnya. Jadi memang sengaja agak dibikin lapar, karena gue juga penasaran kalau misalnya dia dikasih lapar apakah dia acak-acak atau enggak. Sejauh ini sih enggak diacak-acak ya. Bisa dilihat dia makannya rapi gitu. Terus balik lagi tadi ngomongin kenapa sih diacak-acak. Ini sesuatu yang sejauh ini banyak pendapat. Jadi gue sendiri sempat nanya sama senior-senior, ada yang bilang ya tadi ya, ada faktor birahi jadi dia ngacak-acak. Ada yang bilang faktor gak biasa sama pakannya, sampai nyari-nyari sesuatu nih, mungkin ada biji-bijian yang memang dia suka. Lalu ada yang bilang ya memang karakternya ngacak-ngacak makanan. Tapi apapun itu, yang namanya ngacak-ngacak makanan kan bikin boros, buang-buang makanan. Dan belum tentu teman-teman semua mau untuk ngayak lagi yang udah jatuh di tebok. Karena kalau lagi kumat, ngacak-ngacaknya itu lumayan parah ya. Jadi dari satu cepuk dia makan sedikit doang, sisanya dia acak-acak. Nah, ini kelihatan lah banget makannya ya. Bukan cuman karena doyan sih, cuman karena faktor lapar juga gitu. Kalau teman-teman ada pengalaman lalu ada solusi yang memang benar-benar absolut, bisa bantu untuk kasih komentarnya di kolom di bawah, di kolom komentar. Kita diskusi bareng.
Karena sebenarnya yang ngacak-ngacak gini kalau gue pelihara sih nggak terlalu, sebenarnya ya nggak terlalu banyak gitu lovebird yang model-model gini ngacak-ngacak makanan. Sebelumnya gue sendiri nyobain pakai tempat makanan ayam tuh yang agak gede, lebar dan ada agak gede gitu, dengan tujuan dia kalau makan biar ngacak-ngacak tapi makanannya nggak kemana-mana, tetap ada di cepuk. Tapi sama aja sih, dengan gede ya dia makin parah juga ngacak-ngacaknya. Nah ini gua mau kasih lihat agak close up ya, apakah dia akan ngacak-ngacak atau enggak. Bisa kita lihat karena pergerakan makannya udah mulai agak-agak kasar. Jadi dia sambil makan sambil nyari-nyari sesuatu gitu. Tuh kan udah mulai dia ngacak-ngacak makanannya, walaupun nggak separah kalau lagi kumatnya biasa keluar. Nah, sekedar nambahin buat teman-teman, mungkin ada yang punya lovebird dengan jenis kelamin jantan yang memang punya kebiasaan kayak gini, coba bantu di share informasinya seperti apa dan solusinya bagaimana. Karena kalau gue sendiri yang model ngacak-ngacak gini nih kebanyakan yang betina ya. Nah udah kelihatan kan dia makannya udah mulai nggak rapi lagi, udah mulai ngacak-ngacak nyari-nyari gitu, gak bener-bener makan satu persatu biji-bijian ya. Tuh dia acak-acak pelan-pelan, dia acak-acak. Nah lama-lama nanti dia acak-acak lagi. Kita coba lagi dipakai cepuk yang ini ya, gue mau coba pakai cepuk yang ada tutupnya. Itu belinya cuma 3.000. Kebetulan gue sendiri ada di Depok, jadi 3.000 dia. Tukang yang jualnya ada di dekat Setu Mangga Bolong. Kebetulan di situ juga ada gantangan. Nggak sengaja sih waktu itu belanja di situ. Karena emang deket gantangan, pulang gantang ya udah beli aja di sana. Tapi di tempat lain ada yang kasih harga 4.000. Paling top 5.000 lah ya. Mungkin di toko-toko yang agak-agak elit. Tapi sejauh ini cepuk-cepuk yang ada tutupnya ya cuman harga 3.000, 4.000 rupiah tuh udah dapat untuk satu buah cepuk. Oke ya, udah kelihatan tuh ya makanannya udah mulai diacak-acak lagi. Ini coba kita bentar lagi ganti pakai cepuk yang ada tutupnya. Harusnya lebih efektif karena memang pergerakan kepalanya dan lontaran dari biji-bijian yang dia makan itu terkontrol. Oke, coba kita ganti ya. Nah ini makanan-makanannya yang tumpah-tumpah bisa kita lihat di bawah, lumayan loh. Tuh ada yang lagi barusan diacak-acak lagi tuh. Nah ini dia cepuknya, cukup 3.000 sampai 4.000 rupiah udah bisa dibeli, udah bisa kalian dapetin cepuk. Bahannya ya kurang lebih sama. Tapi kalau cepuk yang model gini kalau ketemu sama lovebird yang agak usil, dia tutupnya suka copot-copot juga. Tapi itu pun kalau memang lovebirdnya usil banget. Gue sendiri ada satu lovebird yang isian jangkrik tuh, itu memang galak dan nggak ngerti ya, ya memang usil banget, digigit-gigit copot, lepas dari cepuk bawahnya. Nah ini gue isi dengan
dengan isi sekitar 3/4 juga ya di batas putih, garis putihnya itu. Nah nih coba kita lihat dari dekat ya. Terlihat dia makan, tetap dia sambil gigit, terus mecahin milletnya, terus biji kulitnya dibuang di luar, dia sambil duduk nangkring. Lalu di pemantauan selanjutnya tuh sebenarnya terbukti bahwa tetap dia mau ada tutupnya mau enggak tetap diacak-acak, karena setelah video ini dibuat sekitar 1 jam kemudian gua cek lagi tuh di lantai banyak millet yang kebuang ya, kacang-kacangan lah makanannya dia, yang biji-bijian yang kebuang. Nah jadi kesimpulannya sementara ini kalau burung yang seneng ngacak-ngacak makanan itu ya memang karakter dia makannya dari sononya emang udah kayak gitu. Jadi bukan karena birahi atau karena faktor dia nyari biji-bijian yang lain yang dia memang suka. Karena untuk lovebird yang gua video ini nih, dia lovebird jenis kelamin betina dan memang ada untulan jantannya. Tapi untuk meminimalisir, saran dari gue sendiri sih tetap pakai cepuk ginian yang ada tutupnya maksudnya. Dan teman-teman bisa kasih jangan sampai 3/4 ya, separuh aja. Karena balik lagi tadi, sayang kalau si lovebird ini cuman makan dan dia acak-acak kebuang-buang. Kecuali buat teman-teman yang piara lovebird tapi agak males untuk ngisi-ngisi harian, ya silahkan aja, mau dikasih agak penuh gak apa-apa. Atau yang lain bisa pakai dispenser juga. Dispenser ada yang kecil ada yang besar juga. Nah kalau buat teman-teman yang intensitas keluar kotanya agak sering dan di rumah nggak ada yang bisa diandalkan, kalian bisa pakai dispenser makanan dan dispenser minuman. Nah dispenser minuman itu juga ada yang lubangnya gede, ada yang lubangnya kecil. Nah pilih lubang keluar airnya itu yang kecil, maksudnya lubang tatakan air. Karena kalau untuk yang gede biasanya malah jadi buat mandi. Oke, gue rasa kesimpulan dan videonya sudah cukup. Thanks banget udah ngabisin waktu kalian buat nonton video di channel Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.